Shalom, shalom. Apa kabarmu, saudaraku di dalam Tuhan? Sangat luar biasa tentunya. Di dalam Tuhan penuh dengan gelora, penuh dengan sukacita, dan tentu damai sejahtera dimanapun engkau berada menyertai hidupmu. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, kami sembah Raja mulia sampai selamanya. Kaulah kebanggaanku Tuhan, segalanya ada di dalam-Mu. Kami terima yang menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kalau hidup kami ini boleh membawa kesenangan, kesenangan bagi pencipta kami, Bapa kami, kekasih kami, penjaga jiwa kami, apalagi yang lain yang kami bisa lakukan. Kalau sesungguhnya tanpa kami juga melakukan apapun, Bapa pun sudah disenangkan oleh karena Yesus. Yesus yang menggantikan setiap pelanggaran, setiap kejahatan, setiap kegagalan, setiap apapun yang jahat itu. Sehingga saat Bapa melihat setiap kami, Dia tersenyum bangga
oleh karena Yesus, pribadi Yesus yang sudah memperdamaikan kami. Wow, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk juga Tuhan Roh yang Kudus yang sudah memberikan kami iman dan percaya ini. Terima kasih Bapa. Amin. Yes, saudaraku. Hari ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu the finished work of Christ. Ya, bagaimana kita percaya apapun yang kita perlukan, apapun yang kita bahkan rindukan dan inginkan, yang benar yang datang daripada Tuhan itu sudah diselesaikan, sudah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Biar saat kita mendengar pagi hari ini membuka hati kita dan kita percaya menjadi orang yang rela untuk bisa menerima setiap pemberian anugerah yang terindah ini. Nah, saudaraku, saya mau mengisahkan dari seorang yang bernama Benyamin. Dan saudara, hal yang sangat rumit dan sangat sukar saat Benyamin berada di dalam kandungan ibunya yang bernama Rahel. Saudara, bayi yang dikandung ini tidak membawa kebaikan loh bagi orang yang mengandung dia. Bisa membayangkan gak penderitaan, kesusahan yang disebabkan, kalau kita boleh berkata, oleh seorang bayi Benyamin saat dia berada di dalam kandungan ibunya. Begitu sesak, begitu menderita, begitu sakit, bukan hanya muntah, tidak bisa makan, tetapi menyebabkan kesakitan. Tetapi sang ibu ini berjuang, namanya Rahel, sampailah bayi ini bisa dilahirkan. Tetapi saudaraku, tidak lama berselang setelah bayi ini lahir, Rahel, sang ibu, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di dalam kepedihan hatinya, di dalam penderitaannya, Rahel memberi nama bayi ini Ben, artinya anak laki-laki. Di dalam bahasa Ibrani, Oni, yang berarti anak laki-laki yang membawa kepedihan, kesusahan, penderitaan. Saudara, engkau mendengarkan hari ini, mungkin kau anak perempuan juga, tapi kalau kau melihat hidupmu banyak membawa kesusahan, menurut orang tua kah, menurut guru, atau lingkungan saat engkau dibesarkan, sepertinya bukan anak yang baik. Wah, nakal. Kalau engkau laki-laki, bahkan perempuan juga, tidak tahu diri, dan banyak hal yang dialamatkan ke dalam hidupmu, sepertinya engkau membawa masalah dan persoalan. Bagaimana engkau meresponinya? Bagaimana engkau melihatnya? Sama ya, saudara, saat engkau mendengarkan hari ini, Bapak itu ada. Saya bersyukur bayi ini punya seorang bapak yang bernama Yakub. Yakub mengubah, mengganti, dan memberikan nama Ben Yamin, yang berarti anak laki-laki adalah anak yang sangat dikasihi. Yaitu apa, saudaraku? Dia adalah tangan kanan kepercayaan. Tangan kanan artinya juga kekuatan. Tangan kanan juga berarti pribadi yang sangat berharga. Hari di mana engkau mendengarnya sekarang, kalau hidupmu itu terbatas, kalau hidupmu tidak membawa banyak kebaikan, banyaklah kegagalan yang kau lakukan, banyaklah kesusahan yang kau sebabkan. Misalnya, Bapak mengganti pandangan cara engkau melihat hidupmu itu, bahwa engkau dipercaya, bukan hanya dikasihi, entrusted, engkau dipercayai, dipercayakan begitu luar biasa sebagai orang kepercayaan.
Bapak berkata, engkau bukan hanya berharga, tetapi engkau berguna. Engkau hidupmu punya maksud, punya masa depan, punya tujuan, purpose dari Tuhan. Seperti seorang bayi Ben-Oni menjadi seorang pahlawan Tuhan, Benyamin. Nah saudaraku, ini menarik kalau kita bisa melihat bagaimana kisah Benyamin ini terus berjalan. Artinya dia adalah orang yang dilihat manusia membawa kesusahan, tetapi di mata Bapa membawa kasih karunia. Tentu pertama-tama dia menerima kasih karunia. Nah, bagaimana kita tahu saat Yusuf berjumpa dengan adiknya Benyamin setelah 15 tahun berpisah? Saudaraku, Yusuf ada di Mesir menjadi penguasa, menjadi wakil kekuasaan. Saat dia pertama kali melihat Benyamin adiknya yang satu ibu itu, dia berkata, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Wow. God be gracious unto you, my son. God be gracious unto you, my daughter. Amin, saudaraku. Dah, Benyamin mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Itulah gambaran hidupmu di dalam Tuhan, yang walaupun banyak kali tidak diinginkan, membawa kegagalan dan kesusahan, tetapi kasih karunia demi kasih karunia Tuhan selalu taruhkan kepadamu. Yusuf adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, Yusuf menjadi yang sulung walaupun anak ke-11 bagi saudara-saudaranya. Namun dia menjadi yang sulung membawa keselamatan bagi Israel, bagi keluarganya. Yang sulung, yang memulai, yang merintis perjalanan ke Mesir membawa keselamatan, yang menghidupi mereka. Samalah bagaimana Yesus lahir menjadi yang sulung buat setiap kita. Dia mengerjakan apa yang dia sudah nubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. The finished work of Christ itu bagaimana dia sudah menanggung dan memikul segala kesengsaraan, kesusahan. Saudara, agar kita tidak lagi menjadi susah dan sengsara. Benyamin tidak melakukan apa-apa, tetapi dia menerima kasih karunia. Hidupmu saat engkau percaya kepada Yesus dan engkau membuka hati kepada Yesus pribadi itu, engkau juga menerima kasih karunia. Benyamin hanya perlu menerima. Engkau yang mendengarkan, engkau hanya perlu percaya dan menerima. Ya, karena firman-Nya berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Siapa yang memikulnya? Yesus. Yusuf memikulnya buat keluarganya. Selama 13 tahun dia menjadi budak dan dipenjarakan. Dia menanggung semua apa yang perlu ditanggung di awal sebelum ada orang yang mengenal dia, mengangkat dia. Sama Yesus, sebelum ada orang yang mengenal dia, yaitu bangsanya Israel, dia bukan hanya dilukai, dia ditangkap, disiksa begitu rupa, dipukul, dicambuk, tidak diinginkan, ditendang, digampar, dipasangkan duri di kepalanya. Orang berpikir dia kena tulah, dikutuk Allah, ditindas karena hal yang pantas. Namun sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ini luar biasa. Banyak orang tidak berpikir bahwa kasih karunia itu ada. Tapi ada orang percaya kasih karunia itu ada. Tetapi bukan sesuatu yang murahan dan tidak berharga. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ada yang sudah menanggungnya, memikulnya untuk kita. Maka hari ini kita tidak perlu hidup di dalam segala pemberontakan, karena dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita tidak perlu hidup di dalam kejahatan, perasaan pikiran yang jahat, karena dia sudah diremukkan oleh kejahatan kita. Dan saudaraku, bahkan semuanya itu kita juga tidak perlu merasa hidup harus melakukan satu tuntutan untuk mengganjar pelanggaran orang lain.
Toh dia sudah dihajar dan diganjar untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Semuanya sudah ditimpakan, sehingga setiap luka, cacat di tubuhnya, di dalam dagingnya yang tercabik-cabik itu menjadikan kita sembuh. Ini luar biasa. The finished work of Christ. Kita menjadi sembuh, kita menjadi pulih. Nah, saudara, sebelum saya menutup ini, saudaraku, saya juga mau mengisahkan bagaimana seorang Benyamin yang tadinya tidak dikenal, yang menerima kasih karunia ini. Kalau kita melihat turunan dari Benyamin ini, kita perlu melihat jauh ke depan. Yang disebut tangan kanan yang dipercaya, ternyata turunannya menghasilkan pahlawan yang luar biasa. Yang dia disebut tangan kanan, tetapi di dalam kitab perjanjian lama, pahlawan-pahlawan ini mereka memakai tangan kiri untuk menunjukkan satu kontras yang dipercaya itu bahkan lahir dalam kecacatan atau ketidakidealan, tetapi menjadi pahlawan seperti Ehud yang disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan bahkan ada 700 orang yang menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa, semuanya kidal tangan kiri. Bagaimana mungkin kalau itu satu kebetulan? Tidak ada lagi yang mereka kalau mengumban batu tidak pernah meleset sehelai rambut pun. Saudara lihat, Tuhan memilih Benyamin di antara bangsa itu, yaitu seorang yang lebih tinggi perawakannya, tampangnya, kegagahannya. Ya saudaraku, paling ganteng, paling cakep, paling tinggi se-Israel, namanya Saul. Untuk menjadi raja, sengaja Tuhan tampilkan dari orang yang tadinya tidak terpandang, dari suku yang terkecil, kaum yang terkecil. Ya saudaraku, yaitu kaum Benyamin ini, dan di dalam sukunya Saul, dia menjadi kaum yang terkecil, tidak terpandang. Bahkan di keluarga pun dia tidak dipandang karena dia minder. Tetapi Tuhan angkat untuk menjadikan dia raja. Itu kasih karunia. Namun perjalanan Saul tidak mengerti itu, tidak mengalami itu, sehingga dia tidak berjalan teguh di dalam pengenalannya, di dalam kasih karunia yang dia terima itu. Dia nggak bertahan sampai akhir. Namun kita tidak berhenti. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, sangat jelas seorang yang tadinya hebat, gagah, kebalikannya dengan Saul. Dia menganiaya umat Tuhan, dia mengejar dan menindas mereka. Tetapi orang yang merasa hebat, besar ini, ya karena namanya sama dengan Raja Saul. Namanya adalah Saulus. Saudaraku, satu hari Tuhan menyatakan diri kepada dia. Di jalan menuju Damsyik, orang ini mengejar-ngejar umat Tuhan untuk menganiaya mereka. Tetapi pertemuan itu menjadi satu perjumpaan yang sangat mendalam di dalam kehidupan seorang yang bernama Saulus. Tahu nggak saudaraku, Saulus ini mengganti namanya menjadi Paulus. Menjadikan namanya kecil, tetapi dialah orang yang membawa kehidupan dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seluruh Asia kecil, saudaraku, yang menyembah berhala boleh mengenal Tuhan melalui seorang Paulus. Luar biasa saudaraku. Ini adalah berkat kasih karunia buat gereja Tuhan, di mana kita yang mendengarkan boleh ada. Oleh karena ada satu orang yang pergi, satu orang yang mendapatkan, seorang yang tadinya kakek buyutnya lahir yang menyebabkan kematian, tetapi seorang bapak memberikan nama, menggantikan bahwa dia ada orang yang membawa berkat dan dipercayai. Demikian itu ternyata tidak pernah berhenti loh saudaraku, sampai kepada kisah gereja mula-mula bagaimana Tuhan membangkitkan keturunan yang sama, karena Paulus ini berkata, aku adalah suku Benyamin dan aku menggenapi semua kegenapan yang dituntut oleh hukum Taurat semasa kecil. Namun aku menganggapnya sampah oleh karena kasih karunia Allah yang berkenan menemui aku. Aku menjadi orang yang hidup menerima kasih karunia, dan kasih karunia itu yang dia terima menjadikan dia begitu rela. Sehingga hari ini bisakah engkau melihat hidupmu itu oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan?
kepada gerejanya melalui kisah Benyamin ini, melahirkan sampai buat gerejanya seorang bernama Paulus yang luar biasa. Lihatlah firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ini boleh tergenapi di dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ada amin. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, saudaraku, jadi saat engkau mendengarkan sekarang, buang semua pikiran yang melelahkan, putaran-putaran yang membuat hidupmu tidak pernah ada keteguhan, dan semua perasaan miskin, ketakutan, kekhawatiran itu bukanlah yang datang dari kasih karunia. Tinggalkan itu. Ambil kasih Tuhan yang membawa kasih karunia ini. Ambil itu untuk hidupmu. Biarlah kasih karunia ini penuh melimpahi hidupmu oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan buat setiap kita, buat gerejanya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup
izinkanlah kasih karunia itu dia melampaui segala akal pikiran, semua yang masuk di akal. Kasih karunia itu melampaui, dia mengatasi semua kejadian, semua keadaan dan kondisi. Izinkanlah kasih karunia itu boleh bekerja dalam hidupmu. Percayai dia, undang kasih karunia itu, yaitu melalui imanmu kepada Yesus, boleh hidup di dalammu, sehingga hidupmu tidak perlu lagi menanggung apapun dari dunia ini, tapi engkau boleh menerima karena Yesus telah menanggungnya buat engkau. Kasih karunia menganugerahkan, mempercayakan kepadamu semua kelimpahan, semua berkat, semua pemeliharaan itu. Lepaskan apa-apa yang bukan datang dari Tuhan, perasaan khawatir dan takut, kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan, masalah dan persoalan. Lepaskan itu. Terima kasih karunia yang melimpahi hidupmu, abounds beyond measure. Dia melampaui semua ukuran manusia. Semua itu berkata, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karuniamu. Aku menerimanya. Aku menerimanya buat hidupku, buat keluargaku, buat gerejaku, buat bangsaku. Kasih karunia ini ada dan ada. Kita datang sembah dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,